Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021, tertulis pada Matius pasal 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini disampaikan Tuhan Yesus kepada 11 muridnya ketika akan naik ke surga di satu bukit di Galilea. Sebelum nats ini, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku." Kemudian diikuti nats ini, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab bisa ditarik dua makna penyertaan Tuhan. Makna pertama, bahwa penyertaan Tuhan adalah kasih karunia, kasih yang diberikan secara cuma-cuma yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Makna kedua, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti tidak menghadapi atau tidak mengalami masalah, tidak berarti bebas dari tantangan, kesusahan, dan duka, atau segalanya menjadi mudah. Masalah-masalah dalam hidup akan tetap ada. Namun yang membedakan, penyertaan Tuhan menguatkan, memampukan, menghadapi, atau menjalaninya. Dan terkadang Tuhan memakai masalah untuk mendidik, melatih, paingoton, hingga menjadi sadar, gigih, memiliki iman yang teguh dan selalu berharap kepadanya. Janji penyertaan tidak pernah diingkari oleh Tuhan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesaya, dan kepada orang-orang percaya lainnya. Bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi umatnya ketika memasuki tanah perjanjian tidak mendapati perjalanan yang mulus, mulai dari harus menghadapi dan menaklukkan bangsa-bangsa lain, kesukaran demi kesukaran dihadapi. Namun penyertaan Tuhan menguatkan, memampukan mereka menghadapinya, dan mendapatkan solusi untuk setiap permasalahan. Penyertaan semakin nyata ketika Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan yang dikasihinya. Ibrani 13 ayat 5b. Sampai kesudahan zaman, janji Tuhan tak pernah berubah, tetap menyertai umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Oleh karenanya, orang percaya hendaknya tidak takut, tidak khawatir di luar kenormalan, sebab Tuhan senantiasa hadir menyertai. Bagaimana supaya mendapatkan kasih karunia penyertaan Tuhan dalam hidup? Jawabnya, Tuhan Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes 14 ayat 23. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur
karena kita telah sampai pada ujung tahun 2021 dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dianak-emaskan oleh Tuhan sehingga bebas dari pergumulan hidup. Kita bergumul atas dampak pandemi COVID-19 dan mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan, yang lain bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, anak, dan lainnya. Kita tidak tahu bagaimana akhir pergumulan itu. Tetapi satu hal yang pasti, apapun yang menjadi pergumulan kita sepanjang perjalanan hidup, Tuhan yang kekal tidak akan meninggalkan kita. Ia senantiasa ganub ari hadir untuk menyertai kita. Oleh karena itu, kita harus mendekat, melakukan kehendak-Nya, berdoa, hidup seturut firman-Nya, dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang setia mengasihi-Nya. Selamat tahun baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajar kami tentang makna penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sertailah kami Tuhan senantiasa. Berkatilah hidup kami dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.